Saya pribadi mendoakan Nikita Mirzani membusuklah di penjara, ini divonis bersalah dan dihukum tidak sebentar. Amin. Lucu ya, kalau bicara soal Nikita Mirzani, si mbak-mbak ini ya udah kayak alarm kebakaran. Di tengah persidangan yang menyita perhatian publik, Nikita Mirzani berdiri tegak dengan satu sikap, menolak keras semua tuduhan pemerasan, pengancaman, hingga pencucian uang. Sejak awal ia konsisten menjelaskan bahwa perkara ini tidak lebih dari kesalahpahaman yang dipelintir. Menurut Nikita, persoalan bermula dari Reza Gladys sendiri yang datang dengan permintaan tolong. Ia ingin produknya diulas, dipromosikan, dan diberi review baik-baik. Bagi Nikita, ini murni pekerjaan biasa yang ia lakukan selama bertahun-tahun sebagai figur publik. Tidak pernah ada paksaan, apalagi pemerasan. Justru disinilah Nikita merasa janggal. Baginya, bagaimana mungkin sebuah permintaan endorsement tiba-tiba berubah menjadi dakwaan pidana berat? Logika yang dipaksakan ini membuatnya bingung sekaligus geram. Dari mana datangnya tuduhan pemerasan, jika sejak awal justru pihak lawan yang meminta tolong? Kronologi sederhana ini menimbulkan tanda tanya besar. Jika semua berawal dari inisiatif Reza, mengapa kemudian Nikita yang dijadikan kambing hitam? Apakah benar ada tindak pidana atau justru ada kepentingan lain di balik sikap Reza yang mendadak berbalik arah? Dan di titik ini, satu pertanyaan pun menggantung. Siapa sebenarnya yang sedang memainkan drama murahan? Nikita yang bekerja sesuai permintaan atau Reza Gladys yang tiba-tiba tampil penuh air mata sebagai korban? Bagaimana pendapat Anda? Kalau ada seorang owner skincare yang dia rela bayar orang untuk tutup mulut biar bisnisnya nggak diganggu, biar dia tetap bisa jualan skincare berbahaya, gak menutup kemungkinan dia bisa ngebeli hukum di negara ini. Ngeri banget kan? Saya pribadi mendoakan Nikita Mirzani membusuklah di penjara, ini divonis bersalah dan dihukum tidak sebentar. Amin. Lucu ya, kalau bicara soal Nikita Mirzani, si mbak-mbak ini ya udah kayak alarm kebakaran. Tiap detik bunyi doanya busuk semua. Semoga Nikita Mirzani lama di penjara lah, semoga Nikita Mirzani dihukum berat lah. Wah, sampai malaikat pun mungkin bingung ya, ini doa apa nyinyiran. Media-media dan para pembenci Bang Noel Ebenezer ini sekarang tertawa, ya kan? Tunggu dulu, belum rilis, tunggu rilis KPK baru tertawa gitu. Ceritanya aja belum jelas, bagaimana dia belum tersangka. Gua kenal, dia baik, siapapun dia, apapun yang terjadi pada dia tetap teman gue. Tapi anehnya begitu Wamenaker Noel yang katanya teman dekatnya kena OTT KPK dengan dugaan yang sama yaitu pemerasan. Tiba-tiba si mbak-mbak ini berubah jadi ustazah dadakan. Jangan buru-buru menghakimi, tunggu dulu proses hukum, jangan gembira atas musibah orang lain. Lah, ini sebenarnya si mbak-mbak ini ngerti asas praduga tidak bersalah. Tapi kok khusus buat Nikita asasnya mendadak hilang. Kalau soal Noel, netizen yang nyinyir, dimarahin. Tapi kalau soal Nikita Mirzani, doa buruk tiap hari diluncurkan. Jadi pertanyaan besarnya, si mbak-mbak ini benar-benar peduli keadilan kah? Atau cuma hobi pilih-pilih siapa yang boleh dihakimi? Atau mungkin hatinya memang udah disetting khusus jadi haters Nikita Mirzani selamanya? Karena Fitri Sahuteru sedang mengungkapkan rasa tidak nyaman karena dibully. Kalau Moon Black sendiri melihatnya bagaimana? Kalau Anda merasa tidak nyaman dengan bullying, jangan pernah melakukan bullying. Tidak pernah melakukan bullying. Karena apa? Ketika kamu menyatakan anak saya sampai di bawah begini, itu adalah efek ketika kamu berani masuk ke dalam perang di dunia media sosial. Segala tentang apa yang kamu sembunyikan pun akan terkuliti, akan terlihat nyata, terpampang nyata. Ya. Dan kamu harus pahamin satu hal. Ketika kamu berani menyatakan suatu statement dan besok kamu merubah statement kamu, keinkonsistenan kamu itu akan berefek besar terhadap sistem kamu yang ada di media sosial. Di mana orang itu akan menilai kamu dari segi skala bibir yang kamu keluarkan, ucapan-ucapan dari mulutmu, itu akan mereka ukur. Sehingga apa? Mereka akan melihat kualitasmu itu seperti apa. Jadi konsisten saja.
Kamu bilang tidak, besok juga harus tidak. Bukan playing victim. Kamu bilang tidak, besok aku kan merasa seperti ini, gitu. Dan jangan lagi memiliki suatu sifat yang memang tidak konsisten. Kalau iya, bilang iya, tidak, bilang tidak. Di setiap kondisi apapun, kamu harus berani mempertahankan pendapatmu. Dan kalau memang salah, Akui. seorang yang bijak pasti akan meminta maaf. Seorang yang bijak pasti akan introspeksi diri. Seorang yang bijak pasti akan memperbaiki kesalahannya. Bukan sekedar klarifikasi bahwasannya kau adalah korban, padahal sebenarnya kau adalah pelakunya. Ada lagi loh selain judul yang bahaya ini ya, ini bisnis KitKat abal-abal netizen. Yang jadi pertanyaan, video ini diposting kapan? Gitu loh, yang jadi pertanyaan itu, video ini dipostingnya kapan? Apakah sebelum ada kasus Nick Mir ini, ataukah setelah kasus ini? Kalau seandainya video ini beliau postingnya itu di saat sebelum adanya kasus Nick Mir sama DRG, terus kenapa Ibu harus membela si DRG? Itu pertanyaannya. Tapi kalau seandainya video ini diposting setelah adanya kasus ini, ya, motif apa lagi nih? Taktik apa lagi nih yang mau direncanakan? Tapi kalau saya lihat kayaknya itu video lama deh, video lama. Jadi intinya beliau mengatakan bahwa ternyata selain judul, bisnis skincare ini lebih berbahaya gitu loh. Yang produknya itu mengandung bahan-bahan kimia, merkurcor gitu-gitu ya. Jadi beliau lagi mengedukasi gitu. Tapi kok kesini kenapa sih Ibu harus bela yang sana gitu? Ini kan jadi pertanyaan buat kami semua. Kira-kira gimana ini para netizen, apa tanggapan kalian? Kolom komentar dibuka ya, silakan berkomentar. Kira-kira saya mau tanya aja, mau dengerin. Saya masih nanti naik lagi. Saya mau tanya sama Pak Yamin aja. Tadi mengenai permohonan maaf itu yang diminta itu kan itu dipaksa juga ya Pak Yamin. Karena saya tahu peristiwa terjadinya ini sampai terjadinya pelaporan ini saya tahu. Cuman saya pengen tahu Pak Yamin, kira-kira Pak Yamin ini gimana ya saya ngomongnya ya? Tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja sih. Nanti tolong dijawab ya, saya turun dulu, mungkin ada yang mau naik. Langsung saya jawab. Jangan Kapitri, jangan. Oke. Itu, di-mute aja, di-mute. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu. Oh iya, saya mute. Soalnya tadi ada yang mau naik, saya mute ya. Ini kan udah penuh. Penting Bu, yang mau naik nggak penting Bu. Iya. Sudah penuh, nggak perlu ada yang naik dulu. Nggak perlu ada yang naik dulu, sudah penuh. Saya mute. Ya, silakan Bang Yamin. Oke, Pak dosen. Pertanyaan Mbak Fitri itu tahu nggak sih peristiwa hukumnya? Saya dari awal saya katakan rujukan saya dakwaan. Pengalaman Anda dengan pengalaman yang saya baca itu kan berbeda. Gitu. Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya. Itu mohon maaf saya. Nah, that is nothing. Anda kalau tahu peristiwa, Anda jadi saksi dong. Boleh saya jawab? Untuk memperkuat dalil-dalil itu agar jaksa itu harusnya. Saya jawab, kalau saya diperbolehkan untuk bersaksi dan saya ada di dalam peristiwa itu, tentu saya sangat mau sekali dijadikan saksi di situ. Tentu saya sangat mau, karena saya tahu dari awal bagaimana terjadinya sindikat pemerasan ini ada di Republik Indonesia ini, Pak Yamin. Saya mau kalau saya. Begini ya Mbak ya, kalau Anda mau, saya kasih saran.
Anda kenal lawyernya. Saya juga nanti mau Sebentar bagus loh. juga ya Pak Yamin ya. Saya mau juga mereferensikan mungkin tim terdakwa ini bagus juga Pak Yamin menjadi tim lawyernya mereka ya. Udah jangan kemana-mana. I don't want to do a gossip here. Ya saya juga. Saya tidak- Jadi saya dari tadi lihat mendengar ini saling berdebat gini. Sementara kita itu tahu bahwa banyak orang yang terluka hidupnya, hatinya akibat perbuatan terdakwa Diki ini gitu. Jadi kalau orang yang pintar seperti teman-teman yang pakar hukum mungkin ngerti-ngerti aja apa yang Pak Yamin katakan. Begini, Mbak, begini ya Mbak. Orang Mbak juga mampu Fitri. pemikirannya sampai ke tahap pemikirannya Pak Yamin dan teman-teman dengan bahasa hukum yang berat-berat gitu loh. Itu pendapat saya. Begini Mbak, sebentar Abah, janganlah kayak buzzer Mbak. Contohan cabai, masa S2 begitu. Begini Mbak Fitri. Mbak Fitri, saya nggak tahu Anda siapa. Ya, kalau Anda mengetahui satu kejahatan yang besar di negeri ini, yang banyak pemerasan, Anda tak berbicara, Anda itu juga ngaco. Anda laporkan besok ke polisi. Anda memang benar-benar mengetahui, saya tunggu itu. Kalau Anda tidak melaporkan yang banyak Anda sebutkan tadi, so very sorry, my dear, ya. Anda itu hanya gossiping namanya. Nggak ada bobot di situ. Not to impose. Kalau kata secara kriminologi begitu. Masa tahu tapi nggak mau ngelaporin? Masa tahu satu kejahatan nggak mau melaporin? Bagaimana itu? Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi saksi, dari awal Anda ngomong dengan pengacaranya, memberikan kesaksian di kepolisian. Itu saya sarankan. Saya sarankan Pak dosen. Bang Yamin, ini Bu Fitri sudah tidak ada di layar. Apakah Bang Yamin mau langsung ke Bu Fitri Oke. pasti? Cukup itu aja. Jadi saya nggak mau lah berlama-lama, itu gosip aja bagi saya itu. Tak ada poin itu. Praten Arts Interzoner Kop, bicara seperti ayam tanpa kepala itu namanya.